Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 6 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Kita diingatkan supaya selalu memperhatikan isi perkataan kita dalam berkomunikasi dengan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena dari mulutmu selalu keluar kata-kata yang menguatkan, meneguhkan sekaligus menghidupkan. Kami mohon semoga dalam berelasi dari mulut kami selalu mengalir kata-kata yang meneguhkan dan menghidupkan, bukannya kata-kata yang memalukan dan mematikan sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah isi perkataan kita sangat mempengaruhi sesama kita. Dalam kehidupan setiap hari, sadar atau tidak sadar, dalam berelasi dan berkomunikasi dengan orang lain, kata-kata yang keluar dari mulut kita akan sangat mempengaruhi orang lain. Pada suatu kesempatan, selagi saya di Papua New Guinea, seorang pemuda datang lari mendekati saya. Katanya, "Pater, selamat pagi. Tolong saya. Lihat kaki saya, luka digigit anjing. Saya mau ke rumah sakit tetapi tidak ada uang." Perkataannya sungguh menggugah hatiku. Saya turut prihatin. Saya memberinya sedikit bantuan agar bisa membeli obat untuk luka yang disobek anjing itu. Jadi perkataan yang keluar dari mulutnya turut menggugah orang yang mendengarkannya. Sementara pendengarnya pun turut prihatin dan bereaksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini ada 5 orang yang berbicara. Yang pertama, orang bisu berkata kata sesudah Yesus menyembuhkannya. Apa yang dikatakannya? Mungkin saja ia berterima kasih kepada Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Mungkin saja ia bersuka cita karena kini dia bisa berkata-kata. Peristiwa kesembuhan itu mendatangkan kebahagiaan baginya. Dengan demikian, isi perkataannya pun lebih pada ucapan syukur. Yesus pelaku kesembuhan pasti bahagia mendengarkan kata-kata positif dari orang yang disembuhkannya. Yang kedua, orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu pun terheran-heran dan berkata, "Yang demikian belum pernah dilihat oleh orang di Israel."
Orang-orang ini pun turut bersuka cita. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka pun pasti kata-kata positif. Kata-kata positif itu pun turut mempengaruhi perasaan Yesus sebagai pelaku kesembuhan. Yang ketiga, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Perkataan yang keluar dari mulut orang Farisi ini pasti sangat mengganggu perasaan Yesus Kristus. Dia yang adalah Tuhan menggunakan kuasa ketuhanannya dalam menyembuhkan orang bisu, tetapi ditafsir secara negatif oleh orang Farisi. Pembicaraan mereka bukannya mendatangkan kedamaian, tetapi pertentangan. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi kuasanya berasal dari penghulu setan. Yang keempat, mereka yang membawa orang bisu kepada Yesus, pasti mereka dengan segala kerinduannya mengharapkan agar Yesus menyembuhkan orang bisu itu. Yang pasti ada kata-kata positif yang keluar dari mulut mereka dan bersedia mendengarkan dan melihat apa yang akan dibuat Yesus. Reaksi Yesus pun sangat positif. Dia menyambut kedatangan mereka yang mengimani Dia dan melayani kebutuhan mereka. Yang kelima, yang terakhir perkataan Yesus. Dari mulutnya keluar kata-kata positif. Kata-kata yang selalu menyejukkan hati. Kata-kata yang menghidupkan dan kata-kata penuh belas kasihan. Kepada yang menolak Dia tidak pernah menabur kata-kata negatif kepada mereka. Tetapi tetap mengajak mereka untuk bertobat agar diselamatkan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, isi perkataan kita sesungguhnya sangat mempengaruhi sesama kita. Kalau positif dan produktif, pasti mendatangkan kedamaian dan semangat untuk maju. Tetapi kalau negatif, maka akan mendatangkan pertentangan dan kehancuran. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita promosikan perkataan yang produktif agar kita selalu alami kedamaian dan keselamatan dalam hidup. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan bantulah. Semoga dalam berelasi dan berkomunikasi, dari mulut kami selalu mengalir kata-kata yang meneguhkan dan menghidupkan, bukannya kata-kata yang memalukan dan mematikan semangat sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang kena wabah virus corona, dan segala kegiatan kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.